Bismillahirrahmanirrahim. Seorang muslim juga harus berupaya menjauhi segala hal yang bisa mengotori jiwanya, yang bisa merusaknya, baik berupa keyakinan-keyakinan yang salah, ya, keyakinan yang salah, ya. Contohnya apa? Kalau zaman dulu keyakinan, kalau kemarin gerhana ya Bu ya. Gerhana itu keyakinan yang salah. Zamannya Rasulullah SAW itu diyakini gerhana ini terjadi karena kematian Ibrahim, putranya Rasulullah SAW. Itu ditepis sama Rasulullah SAW. Matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana matahari itu bukan karena kematian seseorang, ya, bukan karena kematian seseorang. Karena orang-orang dulu itu meyakini itu adalah matahari ikut berduka cita karena kematian putranya Rasulullah, yaitu Ibrahim. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, mengajak sholat, kemudian menjelaskan bahwa gerhana itu bukan karena kematian seseorang. Kalau di tempat kita lebih parah lagi dulu, ya, mbah-mbah kita kan dulu apa bilangnya? Ikut dipangan betoro kolo, ya. Buto itu ya Pak ya, buto hijau ya, Bathara Kala. Itu yang mencaplok matahari, ya. Sak piro cangkeme. Ya. Butone ya, keyakinan-keyakinan seperti itu. Kemudian semua pohon-pohon dibangunkan, kemudian yang hamil sembunyi di bawah ranjang dan lain sebagainya. Nah, keyakinan-keyakinan yang tidak benar itu, ya. Itu harus kita hilangkan, ya. Seperti khurafat-khurafat, ya. Oh, ini kalau ada burung apa? Gagak, oh ini ada orang mati. Ada burung apa itu? Cerocok ya Pak ya. Perenjak, oh ini katanya ono maling dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu dijauhi, ya, tidak ada dalam Islam seperti itu. Yang paling takut, ya, kalau orang Jawa ini, kalau dia itu sampai ketiban cecek, ya, waduh itu sudah kayak mau kiamat, sudah ketakutan sekali. Padahal cecek itu ya tidak apa-apa, saking kepleset gitu aja dia jatuh, ya. Tapi orang dulu meyakini ini akan terjadi musibah dan lain sebagainya, ya. Jadi kita harus membersihkan diri kita dari keyakinan-keyakinan seperti itu, ya. Kemudian kalau ada orang pakai baju apa? Hijau, ya toh. Kemudian ke pantai selatan, kemudian mati. Itu dia Nyi Roro Kidul. Makanya kalau ke pantai tidak boleh. Nah, masih meyakini Kak Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya, ya. Tidak ada, ya. Ratu Pantai Selatan itu tidak ada, ya. Jadi yang menjaga semua ini, yang menciptakan, mengatur, melihara dan sebagainya itu Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Bapak-bapak pernah ketemu Nyi Roro Kidul kalau ke pantai? Hah? Tapi kan itu mitos yang selalu toh, sakral sekali kan? Ya. Nah, hati-hati nanti. Sehingga harus dikasih ini kerbau dan lain sebagainya, ya. Kepalanya itu, ya, tidak boleh. Keyakinan-keyakinan yang keliru, ya. Termasuk juga seorang muslim harus membersihkan jiwanya dari apa? Dari perkataan-perkataan dan perbuatan yang rusak, ya. Berkata kotor, keji, adu domba, ya toh. Banyak, ya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan itu ketika ditanya yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu apa ya Rasulullah? Mulut dan kemaluan. Ya kan? Kan ada hadis ya. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga? Rasulullah menjawab dua, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa pada Allah dan akhlak yang baik. Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka apa ya Rasulullah? Mulut dan kemaluan, kata Rasulullah SAW. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu karena mulut, berkata bohong, sumpah palsu, saksi palsu, ya toh, adu domba, buka aib, ya toh, kemudian mencemarkan kehormatan orang, itu mulut, ya. Makanya Nabi sampai mengatakan siapa yang, ya, bisa menjaga, ya, lubang yang ada di antara dua kumisnya ini, maka Allah akan apa? Rasulullah menjamin dengan surga, ya, menjaga mulut, ya, dan juga kemaluan. Maka itu harus kita jaga, ya. Seorang muslim juga akan berusaha semaksimal mungkin siang dan malam untuk mendidik jiwanya, membina jiwanya, selalu mengawasi dan memantaunya setiap saat dan menggiringnya sehingga selalu berbuat kebaikan dan mendorongnya untuk berbuat ketaatan. Sebaliknya dia juga akan memalingkannya dari setiap kejahatan dan
kerusakan. Ya. Jadi Pak, jiwa kita ini, nafsu kita ini, ya, hawa nafsu, ya, itu condong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita itu harus berusaha untuk mengendalikan diri kita, ya. Nafsu kita itu harus kita apa? Kita kekang, ya. Harus kita kekang. Jangan sampai kita itu mengikuti hawa nafsu kita. Kenapa? Hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada yang buruk. Ya. Maka kita harus berusaha ya untuk apa? Mendidik ya, membina ya diri kita supaya kita itu tidak sampai apa? Yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam agama ini ya. Baik berupa keyakinan-keyakinan yang keliru tadi itu, perbuatan-perbuatan yang tidak benar ataupun ucapan-ucapan yang melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, untuk memperbaiki dan meluruskan ya dan membina jiwa supaya menjadi bersih, suci ya jiwanya tadi itu, maka kata para ulama di sini sebutkan yang pertama yang harus dilakukan adalah seorang muslim itu dia harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat ya. Yang dimaksud bertobat di sini adalah menghindarkan diri dari setiap dosa dan kemaksiatan. Tobat itu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Ya. Kalau istighfar itu kan minta ampun, astagfirullah, ya Allah ampunilah aku, ya misalkan seperti itu. Aku mohon ampun kepadamu. Tapi kalau tobat itu adalah menjauhkan diri, menghindarkan diri dari setiap dosa dan kemaksiatan dan dia menyesali perbuatannya kalau dia itu melakukan kesalahan, ya seperti itu. Dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu tobat, ya. Nah, kalau tobat itu orangnya sendiri yang harus bertobat. Tapi kalau istighfar itu bisa dilakukan oleh orang lain. Ya. Misalkan saudara kita berbuat dosa, ya kan? Kan kita bisa mendoakan, ya Allah ampunilah si fulan. Ya. Atau kalau ada orang meninggalkan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Atau kalau Jumat itu berdoa, Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu orang lain memintakan ampunan untuk saudara-saudaranya, orang-orang mukmin, laki dan perempuan, orang-orang muslim laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi istighfar itu bisa apa? Dari orang lain, ya. Seperti itu. Atau bisa malah malaikat memintakan ampun. Ya, kalau kita habis sholat, kemudian kita duduk di masjid, menunggu sholat berikutnya, malaikat memintakan ampun. Allahumma firlahu warhamhu. Ya, seperti itu. Tapi kalau taubat, ini pribadi-pribadi. Ya, diri kita sendiri yang harus berusaha meninggalkan perbuatan dosa, menyesal atas perbuatan dosa, dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, jadi kalau dulu suka ngerasani orang, suka membuka aib orang, ya toh, kemudian setelah itu dia bertobat. Caranya bagaimana? Meninggalkan perbuatan itu. Udah enggak ngerasani orang, enggak buka aib, terus dia menyesal, ya. Kemudian bertekad tidak akan mengulangi lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Jadi kata-kata di sini mudah-mudahan Rob kalian akan menutupi kesalahan kalian, itu maksudnya pasti ya. Jadi segala sesuatu kalau disandarkan kepada Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian, pasti. Itu maksudnya pasti maknanya kata para ulama, ya. Jadi kalau orang beriman itu betul-betul taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, pasti Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya.
Allah juga berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang bertobat kepada Allah. Setiap kita punya masa lalu. Ya, Pak ya. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang pembunuh atau apa, tidak ada ya. Ya, paling dulu ya paling nyolong pohon ya toh, nyolong tebu dan lain sebagainya itu Pak ya. Nah, seperti itu, pohon dan sebagainya ya. Maksudnya di sini Allah memerintahkan agar kita ini bertobat. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Bertobatlah kepada Allah hai orang-orang beriman supaya kalian beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung, jalannya adalah kita bertobat kepada Allah. Ya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, menyesali dosa-dosa kita di masa lalu. Ya, sebelum kita hijrah, sebelum kita ngaji, sebelum kita paham, ngerti, ya. Kata para ulama, orang yang bertaubat atas satu dosa, itu seperti orang yang tidak berbuat dosa. Jadi kalau orang itu berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia menyesali perbuatannya, kemudian dia meninggalkan, kemudian dia bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Itu seperti orang yang tidak berbuat dosa. Kenapa? Allah menutupi kesalahan-kesalahannya tadi itu. Ya, maka Nabi SAW pun mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian pada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW, manusia terbaik, kekasih Allah, dijamin surga, semua dosanya diampuni, baik yang sudah maupun yang akan terjadi. Bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertobat. Tobat kepada Allah 100 kali, ya. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam satu majelis itu mengamati Rasulullah SAW, beliau membaca istighfar, bertobat kepada Allah 100 kali, dihitung sama Ibnu Umar. Istighfarnya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Bisa Pak ya? Hafal Pak ya? Cuma 3. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba ditirukan Pak. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha menerima tobat, lagi maha penyayang. Itu dihitung sama Ibnu Umar dalam satu majelis itu. Rasulullah qomat kamit, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub. Itu 100 kali. Ya. Rasulullah SAW sudah dijamin surga. Ya. Nah, kita ada jaminan, Pak. Tidak ada ya. Nah, maka Rasulullah SAW menyuruh kita, wahai manusia, tobatlah pada Allah. Sungguh aku bertobat pada Allah dalam sehari itu 100 kali. Ya, begitu. Dan pasti kalau orang itu bertobat kepada Allah, kalau dia betul-betul pasti diterima tobatnya oleh Allah SWT. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaih. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima tobatnya. Ya, dalam riwayat Muslim. Ini kan matahari masih terbit dari timur Pak ya, dari tempat terbitnya. Nanti matahari itu akan terbit dari arah barat, dari arah terbenamnya. Saat itu tobat sudah tidak berguna. Ya, yang sebelumnya tidak bertobat, ya. Iman juga sudah tidak berguna. Sudah masuk Isya? Oh, sudah ya. Ya. Baik, terakhir
Di dalam hadis sahih ya, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya untuk menerima taubat bagi orang yang berbuat dosa di malam hari hingga siang, dan yang berbuat dosa di siang hari hingga malam hari, sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus dilakukan untuk membersihkan diri kita ya dari kekotoran jiwa tadi itu adalah dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.